Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 Estek di Rumah Aja ingin mempresentasikan program kami yaitu pembuat biodata. Saya sendiri Agus Pransetyo NIM 18150 Ada teman saya Rahmat Zidane Irfansah, Reza Nuki Pangestu dan Iswanto Taufik Arifin. Aplikasi pembuat biodata ataupun biodata maker. Penjelasan aplikasi pembuat biodata ini sendiri yaitu biodata maker adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat biodata diri atau biodata orang yang kita kenal agar tersimpan dengan aman dan dapat dilihat dengan mudah. Data yang ditampilkan dalam biodata maker ini merupakan data pribadi yang dikelola atau dibuat sendiri oleh pengguna aplikasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rahmat Zidane Irfansah. Silahkan. Terima kasih Agus. Jadi untuk pengembang aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dan Kotlin. Aplikasi yang digunakan ini Android Studio, database yang digunakan SQLite, dan emulator yang digunakan Android Nexus 5. Yang pertama ini ada cut, create, update, dan delete, yang dimana pengguna dapat melakukan tindakan seperti create menambahkan biodata, update mengubah biodata, dan delete menghapus biodata. Kemudian ini ada read menampilkan data pengguna. Data yang ditampilkan merupakan foto profil, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan tempat tanggal lahir. Selanjutnya untuk alur programnya akan dijelaskan oleh Reza Nuki Pangestu. Ya, terima kasih untuk Rahmat Zidane Irfansah. Selanjutnya untuk alur program akan saya jelaskan. Ini tampilan Kotlin dan yang emulator yang saya pakai itu Nexus 5 yang sudah dijelaskan tadi oleh Rahmat Zidane. Selanjutnya kita coba jalankan ulang. Jadi awalnya ada splash screen yang berisi logo kami, logo aplikasi. Ya, ini adalah tampilan awalnya setelah home atau splash screen tadi. Tampilan awal programnya seperti ini. Karena ini masih awal masuk, jadi datanya itu masih kosong ya. Dan di sini kita akan mencoba fitur-fitur utamanya. Yang pertama ada create, read, update, dan delete sesuai yang sudah dijelaskan di presentasi tadi. Tapi sebelum kita coba fitur CRUD-nya, fitur utamanya, saya menunjukkan dulu fitur about yang sudah kami buat. Jadi di sini ada fitur about yang berisi untuk apa sih aplikasi ini. Ya, ini mungkin sudah dijelaskan tadi di presentasi tadi sebelumnya oleh Agus Frans. Jadi di sini ada logo biodata maker itu sendiri dan penjelasan singkatnya. Nah, setelah itu kita masuk ke fitur utama yaitu create dulu. Karena ini masih kosong, jadi kita create data dulu. Untuk tampilan awalnya ini diminta untuk memasukkan nomor HP. Ya, seperti biodata pada umumnya, jelas ada nomor HP. Kita isi nomor HP. Kemudian nama lengkap, misal saya masukkan nama saya. Ini biodata saya, contoh. Dan ada diminta jenis kelamin juga, laki-laki atau perempuan. Di sini laki-laki. Kemudian tempat lahir. Kemudian tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir sendiri nih kami bukan memakai input data atau input teks, tapi muncul pop-up seperti ini. Jadi pakai plugin tanggalan. Ya, kita masukkan dulu tanggal lahirnya. Kemudian diminta alamat. Nah, untuk fitur create itu jadi diminta untuk menambahkan nomor HP, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Kemudian ada juga foto. Jadi foto ini kita coba ya. Nah, ini karena di emulator saya sudah menyimpan foto profil PNG ini. Jadi langsung kita coba aja. Dan ketika kita coba untuk memasukkannya, dia nggak langsung termasuk ke database-nya gitu, tapi diminta dulu untuk fitur crop. Ada fitur crop, ada fitur ini rotasi. Kemudian ada flip horizontal, flip vertikal. Tapi di sini kita langsung aja untuk mempersiapkan waktu.
Nah, kemudian simpan. Ini untuk menambahkan data ya, atau create data. Kemudian selain create data itu ada fitur read. Jadi read ini kita bisa lihat data di sini. Jadi setelah pencet, setelah diklik maksud saya, itu ada pilihan opsi, muncul pop-up pilihan opsi. Terdiri dari lihat data, edit data, hapus data. Kita ingin mencoba fitur read-nya, yaitu lihat data. Nah, ini adalah data yang sudah kita inputkan barusan. Dan tambahan, ini jadi bisa ya, sebenarnya bisa. Untuk create-nya sendiri bisa banyak ditambahin datanya. Jadi bukan cuma satu aja. Tapi untuk mempersingkat waktu, sekali lagi kita coba satu data aja. Kemudian untuk fitur update-nya atau edit-nya, kita coba. Nah, jadi di edit ini ada simpan sama hapus. Simpan ini untuk menyimpan data yang sudah diupdate, kemudian hapus ini untuk menghapus data ini. Ini misal di nomor telepon ada yang salah nih. Atau namanya nama panggilan aja. Nah, kita simpan jika sudah benar maksudnya. Nah, setelah kita coba fitur create, read, update, yang terakhir yaitu fitur delete. Nah, fitur delete sendiri seperti pada umumnya, seperti artinya, maksud saya itu ya untuk menghapus data. Kita coba klik hapus data, dan di sini muncul pop-up verifikasi gitu. Jadi nggak langsung terhapus data yang kita pencet hapus, tapi muncul verifikasi apakah ingin menghapus datanya, dan kita klik hapus. Nah, karena datanya cuma satu, jadi setelah kita hapus kosong kembali ya, seperti pertama kali aplikasi dibuka. Ya, mungkin sekian fitur-fitur utama dari proyek aplikasi yang sudah kami buat. Selanjutnya untuk penjelasan source code program, database-nya, dan fitur-fitur CRUD-nya itu akan dijelaskan secara singkat oleh Iswanto Taufik Arifin. Ya, terima kasih Rejanuki. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang source code dari aplikasi ini. Yang pertama itu di bagian awal. Di bagian awal ini kita memakai kelas yang namanya main activity. Di sini juga kita bisa lihat layout dari main activity sendiri. Nah, ini dia. Ini untuk tampilannya. Ya, ini untuk coding tampilannya seperti ini. Dia mirip-mirip seperti CSS ya kalau bisa dibilang. Tata caranya sama, kita tetap menginputkan padding dan lain-lainnya. Layout width, layout height, layout gravity itu sejenis saja dengan CSS cara buatnya. Jadi ini marginnya juga seperti itu. Terus untuk menampilkan gambarnya juga kita perlu menyimpan gambarnya juga. Pertama nah ini kita sudah menyimpan gambar-gambarnya di sini ya, sudah ada. Kemudian kita kembali ke kelasnya lagi untuk jalannya program. Ya, di sini ada pertama kita create. Jadi ini untuk menampilkan awalnya nanti, memanggil tampilan yang pertama. Kemudian ada pilihan. Nah, ini dia. Jadi setiap kita masuk on item klik, setiap kita klik, nah tergantung case-nya dia masuk kemana. Jadi kalau ya pilihnya yang pertama itu lihat data, nanti setelah kita buat nanti ada pilihan lihat data, nanti dia masuk ke dalam lihat data sesuai dengan progresnya. Ya, kita langsung saja masuk ke add. Ya, di add. Jadi setelah masuk ke dalam sini, dia akan menampilkan tampilan input data create. Jadi nanti dia masuk ke dalam si add ini. Nah, add. Nah, dia di sini menampilkan teksnya di sini. Nama, nomor HP, nama lengkap, jenis,
tempat lahir. Nah, di sini dia nanti diinputkan, di-add semua, dimasukkan tanggal. Nah, ini simple date. Nanti dia kalau dimasukkan tanggal akan jadi seperti ini. Jadi urutannya day, month, year. Nama tanggal, bulan, tahun. Seperti itu. Ini ada crop image. Nanti untuk berguna untuk kita mengcrop foto profil yang kita masukkan. Nah, di sini untuk show that dialog ini untuk menampilkan tampilan nih tampilan yang ini. Jadi ini kita juga nyari-nyari dari referensi lain baru kita gabungkan ke dalam sini. Seperti ini. Kemudian, nah di sini ada untuk fitur shape-nya. Jadi untuk fitur shape-nya, jika ada data yang kosong salah satunya, maka dia akan menampilkan data tidak boleh kosong. Seperti ini. Jadi dia akan dikondisikan lagi. Jadi jika kondisinya salah satu dari semua data itu ada yang kosong, maka data tidak boleh kosong. Tulisannya akan keluar seperti itu. Kemudian jika dia semuanya telah memenuhi, sudah terisi semua datanya, maka dia akan data tersimpan. Seperti ini. Setelah itu finish, selesai dia. Ya, kemudian di sini ini untuk settingan cropnya nanti di dalam pas kita mau masukkan foto profil tadi seperti dijelaskan dari Januki sebelumnya. Ini juga sama, ini untuk codingan crop foto. Jadi dia saat mau menyimpan foto itu kita bisa nge-crop dulu, sesuaikan ukurannya, baru kita simpan fotonya. Saya buat saja dulu untuk ya ini sudah tersimpan ya, sudah dilihat. Kita coba masuk ke sini dulu. Kita kena yang ini untuk pilihan opsi tadi itu yang ada di main, karena sejatinya untuk tampilan awal itu kita memakai kelas yang namanya main activity. Ya, jadi kita masuk ke sini. Kita lihat source code-nya tadi. Nah, ini dia string option. Jadi dia akan menampilkan pilihan opsinya lihat data, edit data, dan hapus data. Jika kita ingin melihat data, maka kita akan menampilkan nih. Nah, ini set text. Nama kita pertama find dari ID. Nanti kita cari by ID. Setelah ketemu ID-nya yang kita cari, kita masuk. Dia akan set text. Sama nomor HP. Ini ya. Nah, ini nomor HP. Dia masukkan dari DB tadi ya, DB helper. Jadi kita punya DB helper ya, kita untuk menampilkan one data. Nah, ini dia select from table namanya apa, where ID. Jadi saat kita mengklik itu kita akan menyimpan ID. Jadi nah, setelah kita dia akan tampil di main tadi. Nah, ini dia akan set. Nah, ini oke. Kalau sudah selesai kita bisa oke aja. Nah, kemudian yang kedua itu edit. Kita masuk itu di edit. Nah, di edit ini nanti kita akan dilempar ke main kelas edit activity. Ya, setelah kita klik edit, kita akan masuk ke kelasnya edit activity. Nah, seperti ini. Ya, ini untuk yang set menunya. Namanya pertama seperti biasa. Ini untuk ngeset. Setelah itu kita bisa ganti, sesuaikan aja. Untuk anunya mirip-mirip aja ya. Nah, ini untuk get datanya tadi sebenarnya mirip-mirip aja dengan yang create, cuma nanti ditambahkan untuk perubahannya aja. Jadi
untuk perubahannya tadi yang di atas. Ini. Ya, jadi ini untuk tampilan edit seperti ini. Nah, untuk kita dapatkan datanya pertama nanti di sini kita cari sesuai dengan klik tadi ya. Dia ada kursor adapter namanya untuk klik. Nah, jika dia yang klik ini maka dia akan mengambil ID-nya si ini. Nah, ini untuk anunya, gen datanya. Nah, ini yang saya bilang tadi, jika anggapannya jika kita gambar, kita kan di sini pakai gambar default. Jadi kalau dia tidak memasukkan, maka dia akan pakai gambar default seperti ini. Jika dia memasukkan gambar baru, dia akan memakai gambar yang telah dia masukkan. Itu nanti. Kemudian mungkin tidak banyak perbedaan dari Create ya, untuk codingannya itu sama saja. Cuman dia di sini menampilkan get data, kemudian kita bisa ngapus. Kemudian nanti kita set lagi ke dalam Create-nya. Ini kita set lagi baru, dan data yang sebelumnya itu pastinya nanti akan hilang karena kita memakai ID yang sama. Ya, kita simpan aja, mungkin nggak usah dilanjut. Ya, kemudian kita akan menjelaskan hapus. Untuk hapus kita tetap kembali ke main lagi biasa. Nah, ini dia seperti yang Reja Noki jelaskan tadi. Untuk codingannya, kalau dia masuk ke dalam sini case 2 ya, maka di sini ini untuk anunya, codingannya. Jadi setiap apapun yang kita input, edit, itu akan dibantu dengan yang namanya DB Helper. Di DB Helper sini merupakan codingan untuk database-nya. Kita nyelek dari table, kita sini semua. Nah, ini untuk public all data nanti yang bakal menampilkan semuanya di main activity ini. Ya, jadi saya akan menjelaskan lagi untuk source code hapus. Nah, ini hapus. Nah, untuk yang ini tadi akan ada di bagian main activity ya, guys. Nah, ini dia case 2. Jadi kita telah memilih case 2, maka dia akan muncul nanti alert dialog builder yang ada di main activity data ini menampilkan message data ini akan dihapus. Kemudian kita bisa hapus atau batal seperti yang dijelaskan oleh Reja Nuki tadi. Nah, jadi ya kalau dia menghapus maka dia akan masuk ke developer lagi. Jadi setiap kita create itu bakal dibantuin dengan namanya kelas DB Helper. DB Helper sendiri merupakan source code untuk kita membuat kolom baru di dalam tabel. Jadi nanti dia bakal masuk ke delete data. Tadi untuk update kita masukkan di update data. Kemudian untuk create tadi dia masuk ke dalam insert data seperti itu. Nah, untuk one data ini untuk menampilkan yang lihat data. Nah, seperti ini. Ini dia bakal menampilkan satu data aja nanti yang masuk ke dalam main activity lagi. All data itu digunakan nanti untuk tampilan setelah kita menginput banyak, maka dia bakal menampilkan semua data tentunya. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan about. Mungkin about ini tidak ada apa-apanya ya, karena ini dibuat langsung di CSS-nya. Di anggapannya CSS-nya di XML ini. Nah, ini dia. Untuk kata-katanya dia langsung dibuat di dalam XML atau CSS dalam web. Anggapannya seperti itu. Nah, ini dia biodata maker. Kita bisa masukkan padding, justify,